namanya tentara dimarahin. Waduh. Wah. Siapa itu Pak? Siapa yang berani itu Pak? Berani. Tandain ya Pak ya. Ini wah. Hadiah luar biasa di tahun 2023 nih. 2023 ya Pak. Ini 2023. Ini kan kita lihat Gudang Bifam perkembangannya luar biasa. Peset ya. Bagaimana kemudian itu bisa ditularkan ke teman-teman UMKM yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat Luar biasa. datang. Alhamdulillah. Selamat datang di Tetarik, topik ekonomi highlight dan berita ekonomi menarik. Gimana? Perkenalkan Pak, nama saya Anita Wahyuni. Boleh izin Mas dan Bapaknya untuk memperkenalkan diri? Mas habis dulu aja deh. Boleh. Mas Oke. habis dulu. Ya. Silakan. Halo semuanya, Mbak Anita, Bang. Salam kenal, saya Hafid dari Fungsi Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif dan Syariah Bank Indonesia Kepulauan Riau. Siap. Saya nih ya. Ya, boleh silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Meldi Wahyuda, pangkat Serka. Kami dari Satuan Radar 213 Tanjung Pinang, dan kami adalah pembina di Taman Wisata Edukasi Lebah Madu Gunung Demit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Wis. Oke, podcast kali ini kita akan membawa dengan judul Komandan Lebah Penjaga Pebatasan. Ya, betul ya. Siap. Oke, saya singgung sedikit Pak. Di sini ada Gudang Bifam. Iya. Boleh sedikit untuk diceritakan nggak Pak? Apa sih itu Pak gitu? Oke Iya. deh. Biar masyarakat khususnya untuk di Kepri biar lebih tahu. Oke, Gudem Bifam. Gudem itu adalah nama singkatan sebetulnya, Mbak. Gudem itu Gunung Demit. Oh gitu. Nah, Gunung Demit ataupun Gunung Hantu ya. Iya. Itu letaknya di kilometer 53 Desa Sri Bintan, Kampung Pasiran, Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan. Dan Bifamnya sendiri kita adalah pembudidaya lebah madu. Ya, madu yang kita budidayakan adalah lebah kelanceng, lulut ataupun Trigona SP gitu. Dan saat ini menjadi Taman Wisata Edukasi Lebah Madu yang ada di Kabupaten Bintan gitu. Khususnya di Bintan ya Pak Iya. ya. Tapi tamu-tamu malah alhamdulillah banyak dari luar Kabupaten Bintan, baik Singapura, Malaysia, dan negara tetangga yang lain. Siap. Gitu. Oke, Pak, kenapa ya Bapak memilih membudidayakan lebah madu kelulut ya Pak ya? Iya. Atau Trigona ya nama Trigona, lebih? Boleh diceritakan Pak? Awal mulanya di 2018. Di 2018 itu kami baru menikah, Mbak. Baru menikah itu Kami atau Bapaknya? saya. Saya ya Pak. Beda ya kami ya. Beda. Iya, betul. Saya baru menikah itu kan memang dari kecil dari orang tua itu selalu diberi minum madu. Nah, dari orang tua itu punya inisiatif untuk memberikan istri saya madu murni juga untuk anak. Jadi dari situ ingin memiliki ataupun ingin mempunyai madu yang murni yang selalu ready untuk keluarga. Untuk siap disajikan dikonsumsi sendiri ya Pak ya? Betul. Awal mulanya seperti itu. Nah, lambat laun ternyata budidaya lebah madu itu hasilnya lumayan. Cuannya ya Pak Iya, ya? lumayan cuannya. Di 2018 19 hasilnya lumayan, baru itu kita meningkatkan untuk bibit lebah, produknya kita tingkatkan lagi gitu. Siap. Oke Pak, untuk membentuk kelompok pembudidayanya itu Bapak kan merangkul masyarakat juga di Iya. sana. Itu gimana sih Pak, dampaknya negatif kah atau memang awalnya memang sudah diterima dengan baik? Oke, awalnya di 2020 itu awal-awal corona kan, Mbak. Ya, Covid ya Pak ya? Awal-awal Covid itu madu permintaan banyak banget. Oh iya benar, Ya, benar. permintaan banyak di 2020 itu. Kami ngajak masyarakat karena permintaan madu kami yang melimpah. Kami ajak masyarakat untuk berbudidaya lebah madu. Baik. Karena banyak juga nih di masa-masa Covid ini kan masyarakat tidak ada pekerjaan. Maaf kata banyak yang dirumahkan Iya, gitu betul. kan. Nah, si lebah ini kita tidak perlu intensif waktu, kita tidak perlu tenaga yang luar biasa untuk menghasilkan suatu produk. Jadi kami ajak ke masyarakat. Awal mulanya ya mereka seakan-akan ya mungkin ragu ya, karena apa iya sih, apakah bisa sih Iya, gitu benar, kan. benar. Dan lebah itu sendiri ternyata di
ruang lingkup masyarakat banyak. Yang dulunya menurut mereka adalah hama yang menyengat buah-buahan, membuat buah-buahan itu busuk. Tanaman mereka masyarakat ya Pak ya. Betul. Ternyata di 2020 kami ajak untuk budidaya, alhamdulillah mereka mau dan welcome. Ya alhamdulillah kesini semakin banyak permintaan madu, semakin ramai, dan orang itu kan mencari madu, ingin madu yang murni. Ya asli, benar. Iya, asli belum tentu murni. Iya, Nah, betul. kalau murni sudah pasti ya Pak ya, betul. betul. Mereka datang ke tempat kami, Mbak, di tempat budidaya. Nah, dari tamu yang datang ke tempat budidaya itu, akhirnya kita jadikan ke destinasi wisata Lebah Madu gitu, sampai dengan sekarang. Berarti memang belum ada rintangan yang berat ya Pak ya? Kalau rintangan berat, jelas rintangannya berat. Jelas pasti ada ya Betul, Pak ya? Karena kita dari 15 orang, dari berbagai aspek, ada yang pengusaha di rumah makan, ada yang dari perusahaan ngikut di Lagoy, juga ada yang guru, jadi ada yang petani, ada yang peternak. Jadi kita ini dari memiliki visi misi yang berbeda, terus kemudian pekerjaan yang berbeda, itu untuk menyatukan visi misi budidaya ikan lebah itu memang agak sulit gitu, ya Pak ya. Boleh nggak sih Pak diceritain sesulit apa gitu untuk mengedukasi masyarakat, kan keraguan mereka juga. Yang jelas waktu, Mbak. Waktu ya Pak ya. Waktu untuk kita untuk bertemu, untuk kita selalu bisa berkumpul. Edukasi ya Pak ya. Untuk kita menyampaikan, lebah itu harus seperti ini, perawatannya seperti ini, gitu kan. Tapi dengan waktu kita yang berbeda-beda, itu yang agak sulit buat kami yang pertama. Dan keyakinan mereka, lebah ini kan dulu berbahaya atau bersengat. Benar. Meyakinkannya ke sana, terus meyakinkan bahwa madu kita budidaya lebah ini hasilnya melimpah. Itu. Ada lebih banyak efek baiknya ya Pak ya. Iya, betul. Siap. Gitu. Oke, lanjut nih ke Mas Hafid. Kenapa sih BI itu memilih dengan Bapak ini gitu ya kan? Kita harus penasaran nih kenapa gitu. Kan banyak nih beberapa kelompok atau beberapa usaha yang lain. Kenapa pilihnya sih yang ini, Gudem Bee Farm-nya ini? Oke. Gitu. Terima kasih. Ini tadi sudah sangat menarik ya. Sudah sangat menarik ini ya. Ini juga bisa dilihat produknya madu. Jadi mungkin kita cerita dari awal gitu ya. Bank Indonesia itu salah satu program kerjanya adalah tentang pengembangan UMKM. Siap. Kita ada beberapa fokus di sini komoditas yang menjadi prioritas bagi Bank Indonesia. Yang pertama itu ketahanan pangan untuk pengendalian inflasi. Mungkin pernah dengar BI ngembangin cabai dan lain-lain gitu kan, yang pedas-pedas. Iya betul. Nah yang kedua itu ada local economic development. Apa yang menjadi komoditas-komoditas unggulan di suatu daerah itu kita coba angkat. Nah salah satunya adalah madu ini. Dari madu ini. Tadi kan yang cabai pedas. Nah ini obatnya. Manis-manis gitu ya gitu. Setelah makan cabai pedas, kita minum madu biar untuk menghilangkan rasa pedasnya. Nah yang ketiga prioritasnya adalah untuk produk-produk potensi ekspor. Ini ada banyak sekali juga di Kepulauan Riau. Nah di sini tadi saya sudah menceritakan bahwa madu di Bintan ini menjadi salah satu local economic development-nya. Dan terlebih lagi di Gudem Bee Farm ini tidak dikerjakan oleh 1-2 orang, tapi mengajak masyarakat gitu kan. Iya, betul. Awalnya dari Bang Meldi sendiri, motivasi awalnya untuk keluarga gitu kan. Betul. Kemudian diperlebar sayapnya ke masyarakat. Nah poin pemberdayaan masyarakat inilah juga yang kita lihat, yang Bank Indonesia lihat sangat menarik. Jadilah kita memilih gitu ya istilahnya ya, memilih Gudem Bee Farm ini sebagai salah satu UMKM yang kita kembangkan seperti itu. Siap. Berarti memang keunikannya dari situ. Betul. Oke, siap. Pak, ini izin mau nanya. Gimana sih Pak melebarkan sayap di ekowisata? Konsepnya itu apa sih Pak? Konsepnya itu ketika kita sudah berhasil dalam membudidayakan lebah, kita punya ilmu dong. Siap, betul. Nah, ilmu itu yang kita bagikan kepada masyarakat ataupun kita bagikan kepada para pengunjung kita. Kalau kita semakin banyak membagikan tentang ilmu, ya insya Allah kan ada imbal baliknya, entah di hari akhir seperti apa. Dan kita ingin mahal nih ilmunya nih Pak, menyadarkan bahwa pentingnya masyarakat itu tentang minum madu.
dan bagaimana Khasiatnya. membedakan madu murni dan madu tidak murni, karena banyak mitos nih yang beredar di media sosial, di internet tentang madu palsu dan madu murni. Nah itu yang kita edukasi masyarakat yang datang, tamu yang datang itu kita edukasi, baik cara berbudidaya, baik membedakan madu murni, madu palsu. Berarti dan tentunya juga kita larinya untuk ke penjualan gitu. Produk madu yang kita hasil budidaya kita kemas sendiri, kemudian kita jual ke para tamu. Wis. Gitu. Dengar-dengar kemarin dapat award juga nih Pak. Alhamdulillah. Mas Hafid tahu nggak? Nah, ini saya tadi udah pengen singgung nih karena kayak wah keren banget untuk sekelas madu dari Bintan gitu Pak. Betul. Dapat awardnya itu Sudirman Award Pak. Iya. Boleh ceritain nggak sih Pak pengalamannya? Pasti Bapak nggak nyangka nggak nih Pak atau Bapak udah nyangka? Sama sekali enggak. Sudirman Award yang diberikan oleh langsung Panglima TNI. Betul, iya. Kami sebagai prajurit TNI kok sampai bisa tersorot gitu kan. Memang awal mulanya kita niat ikhlasnya kan, ikhlas menjadi seorang prajurit TNI yang berguna kepada masyarakat. Itu adalah salah satu tugas pokok juga kepada kami seorang prajurit TNI gitu kan. Ternyata apa yang saya laksanakan ini, menggait masyarakat, membudidayakan lebah madu, membuat taman wisata, itu mendapat apa ya namanya ya, seperti incaran ataupun dari atas tuh ternyata dilirik ya Pak ya, benar. Ya, di pedesaan, di pelosok, di perbatasan masih ada prajurit yang ada dedikasi seperti ini gitu kan. Yaitu alhamdulillah kami diajukan oleh pimpinan kami dan Satra, diajukan bapak-bapak buah kami yang di Mabes mengajukan nama kami kepada Panglima TNI, dan di situ pun tim penilainya tidak hanya Bapak Panglima, ternyata banyak sekali tim-tim yang menilai kami. Kami dari 200-an orang diambil menjadi 3 besar. Nah, kami membawa matra TNI Angkatan Udara yang dapat di TNI yang berdedikasi gitu. Berarti emang nggak disangka-sangka ya Pak ya. Disangka-sangka, karena memang awalnya adalah untuk dikonsumsi sama keluarga. Betul, benar ya Pak ya. Keluarga dan bermanfaat untuk masyarakat. Niat kami seperti itu. Berarti untuk next stepnya nih apa sih Pak? Bapak udah mendapatkan Sudirman Award. Iya. Apalagi nih Pak? Kira-kira yang Bapak ingin kembangin lagi ini gitu. Kalau seorang TNI sudah tingkat Sudirman udah tertinggi ya Pak ya. Berarti ya, apalagi nih tahta tertingginya gitu. Kalau kami sekarang ingin lebih lagi pengembangannya yang ke lain. Artian tetap kita membudayakan masyarakat. Saat ini kan kita hanya berlingkup 14 orang nih. Nah kami harap sekarang kita membuat satu desa wisata. Jadi satu desa Sri Bintan itu akan kami ajak, akan kami edukasi untuk membuat desa wisata. Wis keren. Jadi nanti sebutannya bukan hanya Gudem Bifam, tapi ke desa wisata Sri Bintan yang ada lebah madu, yang ada ternak, mungkin ada sayuran. Dan ada yang lain-lain. Keren. Mimpi kami seperti itu. Keren. Memang motivasi Bapak adalah untuk mengajak masyarakat. Ya, betul. Untuk itu tujuannya ya Pak ya. Benar. Itulah ilmu itu kan memang mahal ya Pak ya. Jadi memang ada pasti efek baiknya. Gitu ya Pak. Karena Pak pasti nggak disangka-sangka ya Pak sampai mendapatkan Sudirman Award ini ya Pak ya. Itu udah keren banget itu Pak. Ini juga kami bawa tadi untuk Wih, mana saya mau lihat nih Pak. Waduh. Siap. Ini. Super keren, kita harus standing applause ini. Wah. Hadiah luar biasa di tahun 2023 nih. 2023 ya Pak. Ini ibaratnya ini adalah pencapaian tertinggi ya Pak ya di TNI-nya. Kami sebagai pencapaian tertinggi dapat dari Bapak Panglima TNI itu langsung luar biasa. Luar biasa. Betul. Cakep ini Pak. Ini dibawa kemana-mana nih lebih takut hilang ya Pak ya daripada orangnya ya Pak ya ngebawa ya Pak ya. Betul. Untuk Mas Hafid apa sih motivasi atau kata-kata untuk Bapak gitu kayak sudah sekeren ini gitu? Ya kayaknya kalau Bang Meldi udah nggak butuh motivasi lagi. Iya betul sih. Tapi ini apa namanya? Betul. Sebenarnya udah nggak terlalu butuh ya. Dengan adanya Sudirman Award ini kan membuktikan gitu ya. Apa yang kami lihat itu tidak salah gitu. Kami melihat Gudem Bifam ini satu hal yang sangat menarik gitu, memberikan pemberdayaan masyarakat yang luar biasa. Baik, benar. Tidak hanya kami ternyata yang lihat. Benar. Sampai menghadirkan penghargaan menghasilkan betul. Dan tentunya kita juga mendapatkan ini tidak hanya serta-merta dari
keluarga kami, pihak TNI, masyarakat. Bank BI sendiri pun luar biasa loh support kami, dari kami kurasi produk yang dulu hanya salah-salah gitu kan, dari tim Bank BI mengkurasi produk kami sehingga betul-betul siap gitu kan. Kemudian ini tidak satu orang, artinya tidak satu orang orang yang mendukung kami mendapat ini gitu kan. Banyak orang-orang semuanya baik ya Pak ya. Banyak orang baik yang ikut mendoakan, mensukseskan kami untuk bisa mendapatkan betul, ini. Betul. Gitu kan. Keren. Terima kasihlah Bank BI luar biasa. Itu sangat keren sih Pak. Kami jangan dibiarkan setelah kami mendapat ini, kami dibiarkan iya, begitu benar. saja. Tetap kami dibimbing, kami dibina karena ya saya pribadi hanya manusia biasa, pasti banyak kekurangannya, selalu mohon bimbingan dan arahannya untuk menuju masyarakat ini lebih lebih bermanfaat gitu. Masyarakat bisa menaikkan perekonomian mereka. Benar. Gitu. Siap. Oke. Ini BI Kepri melihat perkembangannya yang Gudang Bifam ini sekarang gimana sih? Wah. Dari awal itu kan seperti yang diceritakan juga, produknya kan dulu bukan seperti ini ya. Betul. Kita bawa produknya ke kurator. Jadi mungkin waktu itu dalam tanda kutip dimarahin gitu ya. Ini masih kurang ini. Revisi terus ya Pak ya. Apalagi saya tentara dimarahin lagi. Siapa itu Pak? Siapa yang berani itu Pak? Tandain ya Pak ya. Masalahnya waktu kurasi nggak pakai seragam. Nggak pakai seragam. Maunya pakai seragam ya Pak ya. Tapi tentu maksudnya adalah memberikan masukan gitu kan, kemasannya jadi lebih bagus, yang lebih kemudian baik, good looking lah ya. Ada logonya logo sekarang, benar, ada namanya. Sehingga kemudian perkembangannya kita lihat sekarang semakin luar biasa ya. Dari jumlahnya sekarang kalau nggak salah udah ratusan sekarang log koloninya lebahnya udah ada ratusan gitu kan. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, dan yang terpenting bagi kami adalah akhirnya dampaknya pada peningkatan ekonomi masyarakat. Betul. Peningkatan pendapatan gitu kan. Masyarakat tergabung melihat bahwa ada potensi ekonominya di sini, ada cuannya di sini. Cuan. Akhirnya masyarakat bergabung, ekonominya meningkat. Nah, itu yang menjadi dampak yang paling positif yang kami lihat dari adanya Gudang Bifam sampai sekarang. Tapi boleh tanda kutip Mas. Dulu tuh kita di 2020 dengan masyarakat itu tidak melihat dulu ke profit. Kita terbentuk tuh bukan ke profit. Bukan karena kecuannya dulu ya Pak ya. Cuan. Karena kita memang niat hati ingin membudidayakan lebah, menghasilkan madu yang melimpah dan bisa dikonsumsi untuk masyarakat sendiri. Awal mula gitu. Benar. Untuk meningkatkan perekonomian itu masih nomor terakhir. Kita untuk profit bonus. Dulu di 2020 kita bersama masyarakat itu bonus. Tapi alhamdulillah kesini ya profit mengikuti, gitu kan. Alhamdulillah. Betul. Banget. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu harapan BI ini apa sih untuk Gudang Bifam ini ke depannya? Harapannya mestinya adalah perkembangan yang terjadi ini masih akan terus dilanjutkan. Pasti itu. Memang kita lihat Sudirman Award dibilang adalah puncak gitu puncaknya. Ya. Tapi pasti di atas puncak masih ada puncak lagi. Betul. Di atas langit masih ada langit lagi ya Pak ya. Potensi inovasi produk-produk dari madu ini saya rasa masih sangat banyak gitu kan. Dan cakupan pasarnya juga mungkin sekarang di luar Batam juga sudah mulai ada ya. Siapa tahu nanti. Oh, jadi ini sudah sampai kemana aja nih Pak? Alhamdulillah di masa dari 2019 kita sudah mulai pengiriman dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah sudah. Berarti sudah seluruhnya ya Pak ya. Iya. Kalau untuk reseller memang Sumatera ada, Lampung, di Jawa ada. Memang belum semua provinsi ada untuk reseller. Tetapi untuk pengiriman kita sudah dari Sabang sampai Merauke sudah. Pantas memang udah pantas mendapatkan. Betul. Sudirman masih ada itu. PR-nya, kita belum ekspor nih Bang. Aduh, nah ini itu yang harus kita kembangkan Pak, karena kita berdekatan sekali sama Singapura dan Malaysia. Itu yang harus kita manfaatin sih Pak. Tapi sebenarnya sudah ekspor ya, tapi bukan barangnya keluar, tapi orang yang kesini. Orang yang kesini. Belajar langsung di sini kunjungannya. Dan di bulan ini tamu alhamdulillah luar negeri banyak datang ya Pak. Datang untuk belajar tentang lebah, belajar tentang madunya gitu. Jadi kita salah satu
wadah untuk mereka untuk belajar. Anak SD, SMP itu sangat suka sekali tentang lebah ini gitu. Berarti nanti kunjungannya itu langsung datang atau reservasi gitu Pak? Kalau dalam jumlah banyak masih tetap reservasi. Reservasi dulu, ya Pak ya. Kalau hanya jumlah di bawah 10 orang kita bisa langsung datang. Oh gitu. Kalau jumlah banyak kita perlu persiapan tentunya. Nanti mungkin boleh kasih tahu Pak kemana sih mau reservasinya? Iya, Mana boleh, tahu kan? Betul. Langsung ke Keluarga cek saya juga wah ini penasaran belajar betul. kan Pak. Teman-teman pasti banyak yang belum tahu gimana sih caranya gitu. Apalagi kan kita ini Batam bisa naik roro, bisa naik kapal cepat kan Pak. Bentar banget. Dekat. Dari Punggur aja nggak lama. Iya. Punggur, Uban, dari Uban ke tempat kami 30 menit. 30 menit Iya. bener. Kan sangat dekat ya Pak ya. Nanti mau DM di Instagram boleh di taman_gudem_bifam. Nah itu boleh ke situ ya Pak ya. Di nomor WA juga boleh. Boleh, ya, Pak. 0812 13 48 3136. Nah, itu nomor kami pribadi, bisa langsung di chatting boleh. Oke, tuh catat. Berarti langsung ke situ ya Pak ya. Iya, Ini boleh. udah mau mendekati liburan sekolah. Betul. Apalagi liburan sekolah ini kan banyak ingin mencari tempat yang baru. Benar. Tetapi liburan ini tidak hanya sekedar liburan. Betul. Liburan yang mendapatkan ilmu. Betul. Nah, dapatkan madu lagi kan. Benar. Iya. Karena Batam ini kalau liburan cuman ke mall ya. mall ya. Ke mall aja gitu ya Pak ya. Untuk edukasinya kita masih kita lihat-lihat ini bagus ini Pak. Untuk anak-anak ya Pak ya sambil belajar. Betul, Manfaatnya juga dapat. Mana tahu nanti orang tuanya mau cari cuan juga Pak. Betul ya bisa. Pak ya, jadi reseller ya kan Pak. Pak izin, ini bedanya apa ya Pak? Oke, kalau Yang yang ini. Mbak pegang ini adalah dari jenis Trigona apicalis. Oke. Ya, Trigona apicalis itu jenis lebah Trigona yang sarangnya dari damar. Dari damar Pak. Dari propolisnya getah damar. Dia pohon keras. Dia berbeda dengan yang itamah, yang ini berbeda dia. Dia kantong madunya tuh keras, Mbak. Oke. Kantong madunya keras, kemudian bentuk lebahnya ada sayapnya putih. Kalau yang Trigona itama ini dia kantong madunya propolisnya tuh lembek. Dari getah-getah biasa gitu. Berarti ini yang paling premiumnya ya Pak? Masih ada premium lagi. Masih ada Masih premiumnya ada. lagi ya Pak Masih ya? ada tingkatan premium lagi. Waduh. Kebetulan kita nggak bawa nih karena yang premium ini Carnivore ini stoknya nggak terlalu banyak. Kita lebahnya pun cuma sekitar 3 koloni, 4 koloni aja sih, 4 koloni. Jadi tidak banyak dan panennya pun tidak terlalu sering gitu untuk mendapatkan madu-madu betul-betul yang premium. Gitu cara teknik panen itu menentukan madu kami Nah, juga. kalau untuk itu mempengaruhi nggak Pak? Sekarang kan lagi musim berber ya, September, berber. November, Desember, itu kan musim hujan ya Pak. Mempengaruhi nggak ya Pak? Kalau untuk hasil madunya sangat berpengaruh ketika musim hujan. Oh gitu Pak. Iya, jadi dia apa ini Pak siasat ketika atau musim hujan itu dia produksi madu akan berkurang. Nah, jadi sebelum mendekati musim hujan ini kita sudah menyiapkan madu dalam jumlah banyak. Tentunya kita suruh untuk madu itu mendapatkan produksi madu terus banyak, ya Pak ya? vegetasi kita tambah. Vegetasi itu untuk pakan si lebah. Ya, Oke. makanya kenapa sebut madu asli belum tentu murni. Kalau murni sudah pasti Udah pasti asli, ya. benar. Lebah kita itu tidak dikasih makan gula ataupun yang lain, Mbak. Jadi lebah kita itu murni mencari nektar alam. Nah, nektar di alam untuk makan dia menghasilkan madu. Oh gitu, berarti sebenarnya lebah ini bisa dikasih makanan gula ya Pak ya? Bisa, tetapi Oke. itu bagi petani yang nakal ya. Oh iya petani yang nakal. benar. Kalau Oknum-oknum ya Pak ya? Oknum, ya betul. Oknum, kita iya. sebutnya. Kalau si lebah dikasih makan gula, itu nanti madunya tidak murni lagi. Itu banyak mengandung sakarosa dan glukosa yang tidak bagus Benar. untuk tubuh kita. Iya, betul. Kita minum madu kan inginnya sehat nih. Nah, Malah sama aja kita minum gula ya Pak ya. Betul. Kalau gitu kita pakai gula aja Sekalian gitu gitu ya ya. kan sekalian, benar. Gula rasa madu. Gitu. Berarti untuk mimpinya itu adalah ini untuk go internasional. iya, Betul ya kita Pak ya. bermimpi bisa go internasional, Iya. bisa ekspor. Tentunya gitu pasti kan. BI tetap dukung dong. Ya, pastinya. Pasti dukung. Mohon dukungan. Iya. selalu ya. Karena deket banget ini Malaysia sama Singapura Betul, tuh betul. sangat dekat. Jadi kalau bisa kita tidak manfaatin, wah sayang sekali Dan sih. saya juga mimpi yang saat ini ya Mas ya. Mm-mm. Di Thailand. Kasih tahu aja, Pak, Di mimpi-mimpinya, Thailand Pak. Itu ada namanya Taman Lebah. Jadi turis-turis dari luar negeri itu kalau ke Thailand wajib mendatangi tempat tersebut. Oh, memang ketentuannya diwajibkan Iya, Pak. diwajibkan datang ke tempat lebah tersebut untuk Sambil promosi. Mungkin promosi ya Iya, di sana. pasti, Ke tempat lebah. Nah, kami mimpi itu
setiap turis yang datang ke Kepri ataupun ke Bintan itu wajib ke Gudang Bifam. Dicatat ya Mas ya. Lebah nih, untuk mengenal lebah, mengenal produknya tentunya. Juga kita ingin produk-produk di Gudang Bifam itu tidak hanya madu gitu. Ada produk turunan, sabun madu, kemudian masker dari bee pollen atau bee breed, kemudian ada dari propolis yang lain-lain, ataupun produk-produk UMKM yang lain bisa diletak di gudang untuk menjadikan suatu produk oleh-oleh. Benar, Kan itu bisa seperti itu, jadi. ada Jadi nggak kerjasama hanya juga madu ya. saja. Betul. Jadi ada beberapa varian ya Pak ya. Tentunya kalau UMKM binaan Bank BI kan sudah luar biasa nih Waduh, ya. gak usah Tinggal diragukan serahkan lagi sama Pak. Mas Syafid kan gitu kan. Betul. Iya. Sudah. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini kan perkembangan itu harus terus berlanjut. Benar, gitu kan. benar. Tidak berhenti di sini, masih banyak sekali ruang-ruang inovasi. Termasuk nanti menularkan ke teman-teman sebelah kanan kirinya. Benar, iya. Kalau model kami di BI ini kan kita ada namanya local champion gitulah ya. Mana UMKM atau kelompok yang paling berhasil. Ini kan kita lihat Gudang Bifam perkembangannya luar biasa. Peset ya. Bagaimana kemudian itu bisa ditularkan ke teman-teman UMKM yang lainnya. Jadi inspirasi lah. Nah, gitu. Jadi kemudian nanti UMKM di Kepri secara keseluruhan bisa sama-sama naik kelas. Betul. Meniru, belajar Benar, dari apa yang sudah berjalan di Gudang Bifam seperti itu. Karena memang pesat ya Pak ya, dari 2020 sekarang udah 2023, udah mau 2024. Target kami dulu awal mula Mbak 2020 peletakan lebah. Terus di 2021 itu mikir mungkin kita dapat tamu itu nanti 4 tahun lah bisa dapat tamu datang gitu kan, tamu asing ya. Ternyata di umur 6 bulan itu kita udah kedatangan tamu asing. Nah, itu suatu pencapaian. Padahal buat ekspektasinya nggak secepat itu kami. ya Pak ya. Betul, yang dulu tempat kami kan jalannya jelek banget. Benar. Jalan raya ataupun jalan tempat menuju Gudang Bifam itu jelek banget tanah. Ya Allah memberikan kemudahan di 2021 tiba-tiba jalan depan tuh diaspal gitu kan. Di 2021 musim hujan yang lebah kami kebanjiran juga gitu kan. Jadi termasuk tadilah kembali ke rintangan nih. Iya. Nanti mungkin rintangan ini bisa kita lihat dari cuplikan ini ya Pak ya. Cuplikan Iya. ini kan nanti lebah kami kebanjiran, kita gotong royong midain. Itu lebahnya kebanjiran, lebahnya tenggelam Pak. Iya, Oh iya lebahnya Pak. tenggelam. Oh. Kurang ada kurun waktu sekitar 30 menit kita bisa menyelamatkan lebah itu. Tapi hidup Pak. Masih hidup. Alhamdulillah mereka masih hidup. Oh, oke. Masih diberikan. Nah, itu hikmahnya buat kami pindah lokasi tempat budidaya yang saat ini menjadi Taman Edukasi Lebah Madu itu. Gitu ya. Semoga rintangan ininya dulu. Rintangannya memang tapi ya itu kita tetap harus dukung. BI tetap dukung. Betul. Jadi makanya tadi saya bilang Bapak kasih tahu aja mimpi-mimpinya gitu. Nanti BI-nya tinggal catat Tapi bagi gitu. Bang Meli kan tidak ada rintangan yang tidak bisa dilewati. Benar. Amin ya rabbal alamin. Benar. Berarti BI ini memang harus merangkul ya. Betul. Ini udah sampai di titik dapat Sudirman Award tuh udah bagus banget, Mas. Tapi intinya begini, BI itu kan sebagai akselerator saja. Bisa berhasil seperti ini ya karena pelaku-pelakunya sendiri. Benar. Kita melihat ini potensinya bagus, orang-orangnya SDM-nya semangat. BI masuk tuh cuman set gitu kan. Iya, betul. Tapi makin melajunya makin cepat. Betul. Seperti itu. Alhamdulillah juga kami juga di kedinasan gitu kan, di TNI Angkatan Udara sendiri sangat mendukung apa yang kami lakukan terhadap masyarakat ini gitu kan, selalu mendapatkan support dari kantor, dari dinas, di balik sela-sela kedinasan kami gitu. Di Siap. enggak dinas off baru kita manfaatkan dengan masyarakat. Berarti tetap dua-duanya itu berjalan ya Pak Tetap ya? berjalan. Tetap imbang gitu. Enggak yang tiba-tiba karena ini lebih melejit yang kesini dulu fokus enggak ya Pak ya? boleh Tetap itu. tanggung jawab ya Pak ya? Wih TNI ini keren. harus memiliki tugas Nomor pokok 1 ya Pak ya? nomor 1, Betul. gitu. Itu harus emang tanggung jawab. Betul. Tanggung jawab itu memang udah dari diri sendiri ya Pak ya? Gitu. Keren. Berarti memang udah oke semua. Ada kesan dan pesan nggak kira-kira untuk masyarakat, untuk si yang usahanya ini juga atau BI-nya juga? Kalau kesan-kesannya ya saya kaget. Artian kaget tuh kaget dengan Bank Indonesia ya. Iya. Bank Indonesia kok bisa sih melirik itu tadi kan, Gudang Bifam untuk dibina, untuk diarahkan, kaget banget.
Bahkan sampai kita mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia bibit lebah, baju untuk panen lebah, Full alat support ya, panen, Pak, ya? full support. Kami kaget tuh, apa sih yang dilirik dari gudang gitu kan. Ini mau nggak Bisa kasih tahu apa gitu sih yang kan. paling gitu, yang paling poin pertama tuh karena apa? Yang jelas yang paling pertama itu keunikannya ya. Keunikan. Keunikan. Kami rasa nggak semua daerah punya gitu ya mungkin Iya. ya. Ada kekhususan, ada keunikan, dan yang pasti adalah yang kami lihat adalah SDM pengelolanya. Siap. Kami bisa yakin bahwa ini bisa maju itu bukan murni karena produknya, bukan karena dia udah punya pasar yang luas. Mungkin pasarnya masih terbatas. Atau tapi sebelumnya udah tahu dengan bapak ini yang mengelola awal gitu, atau udah tahu gitu? kayaknya langsung ketemu dulu ya. Oh iya, langsung ketemu. Wah ini kayaknya SDM-nya pas banget. Cocok gitu ya. Dan tidak hanya Bang Meldi sendiri, maksudnya semua pengelolanya itu punya semangat yang sama, orang-orangnya keren-keren semua. Iya. Jadi bisa sampai ke titik ini tuh bukan hal yang mengejutkan gitu ya. Sudah sepantasnya bisa jadi sebesar ini. Terima Gitu. kasih. terima Sudah kasih. memang pantas mendapatkannya ya, karena Betul, dengan betul. usaha dan kerja keras ya Pak ya. Alhamdulillah itu kami memiliki tim yang luar biasa. Luar biasa, gitu. benar-benar. Tim luar biasa. Mau saya marahi, maaf kata saya di situ. Iya. Kita 14 orang. Umur saya di situ paling muda ya nomor 3 lah. Yang lainnya tua lebih. Ini Oh, berarti semua- Bapak paling muda, Pak? Iya, Oh, di gitu. situ ada satu lagi Mas Beni itu kan, Mas Beni memang dia paling muda lagi ada di bawah saya kan, yang lainnya senior saya semua Oh, gitu. gitu. Tapi alhamdulillah mereka bahasanya nggak saya marahi sih, tapi Pak harus seperti ini loh Iya. gitu kan. Mendengarkan ya Pak ya. Iya, mau mendengarkan, menerima arahan saya itu luar biasa banget gitu loh. Dan kami bisa diterima di keluarga itu di Gudang Bifam dengan masalah si Bintan saat ini rumah nomor 2 kami ya di sana dengan masyarakat itu gitu. Saling merangkul ya Pak ya. Betul, gitu. Tim yang saya buat apa ya? Sering buat kami terharu lah. Gudang Bifam itu kekeluargaannya, gotong royongnya, masyarakatnya Sri Bintan luar biasa. Jadi memang nggak terasa ya Pak ya. Usaha-usahanya tidak terasa Nggak yang kayak terasa. sampai menghasilkan Iya, gitu kan. makanya Karena itu. nggak ekspektasi ya Pak ya di luar. Tidak luar. sampai terpikir seperti itu. Secepat kan. ini Iya, gitu ya itu. Pak ya. Mungkin Betul. memang kepikiran bakal sukses tapi nggak akan secepat Tidak dan secepat sepesat Iya, ini. betul. Target kami dulu 4 tahun. 4 tahun. Ternyata 3 kita- tahun aja udah langsung dapat Iya, ya Pak ya. 4 Itu tahun super bisa, keren. Apa namanya? Wow lah bahasanya, Iya. wow ataupun opening gitu kan. Sampai sekarang memang Gudang Bifam belum opening, Mbak. Oke Pak. Belum opening. Tetapi tamu ya tiap hari selalu datang gitu. Jadi kayaknya nggak usah opening ya Pak ya, karena udah banyak yang dikenal. Tinggal nunggu ya. Tinggal nunggu. Target kami nih, Iya. target kami saat ini kan membentuk ke desa wisata nih. Nah, mudah-mudahan kalau desa wisata terbentuk kita bisa opening bersama. ya. Amin. Dengan support dari Bang BI lagi nih, mau supportnya lagi Iya. untuk kita membuat desa wisata karena di Bintan ini belum ada nih desa wisata. Belum Kami ada. harap Sri Bintan ini menjadi desa wisata gitu. Betul. Amin, Saling amin, amin. support, Saling saling support. kolaborasi. Gitu. Oke, itu cukup mungkin untuk edukasi kita, informasi yang sudah disampaikan itu memang udah cukup. Karena benar-benar ilmu yang udah didapat itu juga untuk masyarakat sangat-sangat bernilai ya Pak ya. Karena nilainya juga ini madu nggak sembarang madu, Iya, ya kan Pak. betul. Perjalanannya nggak sembarangan juga sampai mendapatkan Sudirman Award. Iya. Terima kasih untuk informasinya, terima Sama-sama, kasih untuk terima ilmu kasih. sharingnya dengan Mas Hafid, Terima kasih. dengan Bapak Meldi. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Waktunya semua sehat selalu ya. Amin, Jangan amin. lupa minum madu. Siap, benar. Jangan lupa minum madu ya. Ini lupa minum khasiatnya madu setiap berapa ribu nih Mas? Khasiatnya Kalau super banyak ya yang Pak. Trigona apicalis itu kita per 375 gram 250.000 Mbak. 250.000, Iya, baik. Yang Trigona Itama 435 gram premium kita 210. Oke, Iya, yang ekonomis Trigona yang ini kotak 300 gram 150.000. gitu. Berarti yang paling kecil yang itu ya Pak ya. paling kecil ini. Oke. Yang mohek juga ada kita Kanifon Mbak. Kita dulu saya membuat produk tersebut, branding produk tersebut, orang banyak yang cemooh. Kami dengan ukuran 900 gram kami bandrol dengan harga 9 juta. 900 gram kita bandrol 2 juta. 2 juta Pak. Iya. Alhamdulillah juga banyak yang beli. Banyak yang beli ya Iya, Pak ya, dan tapi itu belinya nggak cuma sekali ya. 2 kali sampai 3 kali. Karena dia merasakan manfaatnya di tubuh ketika minum madu tersebut.
Tapi emang belum ada sejauh ini untuk komplain kayak after minum madu apa gitu, belum ada kan Pak harusnya? Saat ini ada Mbak, komplainnya dia orang memiliki sakit lambung. Oh gitu Pak. Madu ini kan agak asam. Tetapi komplain tersebut ya saya balik lagi, kalau memang punya sakit lambung malah kebetulan dan itu adalah obatnya. Ketika minum dia lambung akan terasa perih. Oh gitu. Berarti ini langsung diminum aja Pak. Langsung diminum saja. Itu sebetulnya cara madu untuk menyembuhkan sakit lambung. Memang ketika tapi diminum efeknya memang seperti itu. Iya, betul. Tapi lama kelamaan dikonsumsi terus dia akan menyembuhkan. Memperbaiki ya Pak ya. Betul. Itu komplain saat ini sejauh ini seperti itu. Tapi itu adalah memang prosesnya si madu menyembuhkan sakit lambung. Oh gitu Pak. Iya. Oh, sama ya Pak ya. Ini juga pasti efeknya juga ada yang menyekit-nyekit gitu ya Pak ya di lambung. Yang punya asam lambung yang akut loh ya. Tapi kalau asam lambung yang biasa normal saja. Normal saja. Berarti ini dicampurkan atau diminum langsung Pak? Campur dengan air boleh, campur air hangat boleh. Yang penting jangan dengan air panas. Oh gitu. Berarti nggak boleh air panas Pak? Tidak boleh air panas karena dia nanti khasiatnya akan rusak dengan air panas. Oh gitu. Benar. Oke, siap. Mungkin itu aja ilmu yang sudah sangat kita dapat, bagus banget ya Pak ya. Menarik. Terima kasih Bapak sudah datang ke Teh Tarik kita, meluangkan waktunya ya Pak ya. Dengan Mas Hafid juga. Terima Semoga kasih. Sehat selalu, sukses terus Pak. Mendapatkan Sudirman Award yang lebih. Amin. Ya, kita sukses berjamaah lah. Siap. Amin. Oke Pak, terima kasih dengan Bapak Meldi, dengan Mas Hafid. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.